Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanesa Bunga Faradiba dari Prodi Ilmu Ekonomi kelas 2B dengan NIM 080201211043. Baik, di sini saya akan membahas isu publik mengenai kenaikan harga BBM yang beberapa waktu lalu sempat mengenai pro kontra di antara masyarakat. Pada akhir Maret 2022, harga minyak dunia masih tinggi, yaitu di atas $100 per barrel. Kenaikan harga ini otomatis menggerek harga BBM non-subsidi ikut meninggi pada bulan April 2022. Lonjakan harga minyak dunia turut diikuti harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price. Perkembangan sementara ICP pada bulan Maret 2022 per 24 tercatat sebesar $114,55 per barrel. Sejak akhir 2021 lalu, ICP memang merangkak naik dan makin meningkat sejak akhir bulan Februari saat konflik Ukraina dan Rusia. Konflik Ukraina dan Rusia masih menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga. Pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan terganggu akibat kerusakan pipa Caspian Pipeline Konsortium yang berdampak pada berkurangnya pasokan ke Uni Eropa. Tingginya harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap harga BBM. Mengingat kenaikan harga dari 9.000 per liter menjadi 12.500 per liter untuk BBM jenis Pertamax di wilayah DKI Jakarta. Harga tersebut bervariasi dalam interval 12.750 per liter hingga 13.000 per liter di luar Pulau Jawa. Sementara itu, harga BBM jenis Pertalite di beberapa daerah justru mengalami penurunan menjadi 7.650 per liter. Kenaikan harga BBM bukanlah hal baru yang terjadi. Sejak masa pemerintahan Soeharto hingga Joko Widodo, harga BBM terus merangkak naik. Hanya Presiden B.J. Habibie yang tidak menaikkan harga BBM. Ia justru menurunkan harga BBM sebesar Rp200 dari semula Rp1.200 per liter menjadi Rp1.000 per liter. Kritisnya harga minyak berimbas pada kesulitan pemerintah Indonesia dalam memenuhi anggaran pembangunan. Pemerintah harus memberikan subsidi BBM bagi masyarakat dalam negeri. Keputusan pemerintah itu justru memberatkan usaha dalam memenuhi keuangan di APBN Indonesia per tahunnya. Ujungnya, kenaikan harga beberapa komoditas pun terjadi dan dampak utama dari naiknya harga BBM adalah biaya sektor industri yang meningkat. Bersamaan dengan tarif angkutan yang juga melambung, angka inflasi tentunya akan terjadi di seluruh sektor ekonomi. Bareskrim Polri melakukan pemantauan dan pengawasan dalam proses distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia. Arahan tersebut sudah disampaikan kepada jajaran Polda di semua wilayah. Tak hanya sebatas pengawas distribusi, pihak kepolisian juga pun akan mengantisipasi adanya oknum atau pihak yang curang dan melanggar hukum dalam proses distribusi BBM, sehingga kegiatan penimbunan BBM bisa dicegah. Dengan begini, pasokan BBM ke masyarakat bisa tersalur dengan lancar tanpa ada sedikit pun hambatan. Kenaikan harga BBM ini menimbulkan pro kontra di antara masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikkan BBM merupakan langkah yang tepat untuk diambil. Mulai tanggal 1 April 2022, pemerintah telah menaikkan harga BBM Pertamax dari 9.000 per liter menjadi 12.500 per liter. BBM Dex yang bermula berharga 11.050 per liter dinaikkan menjadi 13.200 per liter. Dan juga Dex Lite yang awalnya 9.500 per liter menjadi 12.150 per liter. Adanya kenaikan harga BBM di pasaran dinilai cukup tepat mengingat harga minyak bumi mentah semakin melambung dan kemampuan perekonomian Indonesia yang lemah. Terdapat kecenderungan bahwa pemakai BBM Pertamax, Dex, dan Dex Lite adalah masyarakat menengah ke atas. Hal ini merupakan subsidi yang salah sasaran. Olehnya, dengan pencabutan subsidi dan kenaikan BBM dirasa dapat turut membantu perekonomian Indonesia membaik. Dengan menaikkan harga BBM, pemerintah diharap mampu memberikan subsidi silang kepada masyarakat.
Subsidi yang sebelumnya disalurkan melalui konsumsi BBM dapat dialihkan di lain subsidi. Sedangkan beberapa masyarakat lainnya beranggapan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax dapat mengakibatkan ketidakseimbangan konsumsi BBM pada masyarakat, yang dapat disebabkan dari migrasi konsumsi pada masyarakat dari Pertamax ke Pertalite, sehingga menyebabkan over kuota pada Pertalite dan beban terhadap APBN pun naik tajam. Dengan menetapkan Pertalite sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan, akan menimbulkan kekhawatiran pemerintah karena akan berpotensi terjadinya migrasi konsumsi pada masyarakat menengah ke atas yang tadinya menggunakan Pertamax akan beralih menggunakan Pertalite dikarenakan subsidi oleh pemerintah. Selain itu, akan menimbulkan kelangkaan pada BBM subsidi, sehingga masyarakat menengah ke bawah akan merasakan resiko kelangkaan BBM subsidi ini dengan tetap membeli BBM non-subsidi Pertamax karena faktor kebutuhan. Pertamax memang merupakan bahan bakar non-subsidi, sehingga konsumennya lebih banyak masyarakat menengah ke atas. Namun, kenaikan harga Pertamax menjadi 16.000 per liter membuat selisihnya kian melebar, bahkan mencapai di atas 2 kali lipat dari Pertalite dengan asumsi harga 7.650 per liter. Indef menilai bahwa pemerintah harus menghindari subsidi barang, apalagi jika masih terdapat kemungkinan orang kaya mengkonsumsi barang tersebut. Selain menaikkan harga beban kompensasi subsidi, hal itu pun tidak adil. Peningkatan subsidi kepada masyarakat itu memiliki syarat mutlak, yakni perlu adanya pemutakhiran data secara rutin agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Jika Pertamax tetap mengalami kenaikan harga, tapi ketersediaan premium dan Pertalite terbatas, maka masyarakat mau tidak mau akan beralih ke Pertamax. Apapun konsekuensinya, kelangkaan BBM ini berakibat pada menurunnya ekonomi masyarakat. Mengingat BBM adalah bahan yang amat dibutuhkan masyarakat untuk transportasi dan untuk menjalankan usaha. Apabila elemen ini langka, maka usaha masyarakat praktik akan tersendat dan ekonomi melemah. Kesimpulan dari isu ini adalah kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax dapat mengakibatkan ketidakseimbangan konsumsi BBM pada masyarakat, sehingga menimbulkan kelangkaan BBM subsidi yang membuat keresahan di masyarakat. Kelangkaan BBM ini juga berakibat pada usaha masyarakat yang akan tersendat dan membuat perekonomian akan melemah. Baik, itu adalah penyampaian tentang isu publik mengenai kenaikan BBM. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.